Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat di dalam menjalani pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran usul fikih untuk kelas 12 Aliyah. Di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bahwa hukum syara itu terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah hukum taklifi dan yang kedua adalah hukum wadai. Adapun hukum taklifi itu sebagaimana kita pelajari di pertemuan yang lalu itu terbagi menjadi 5 macam. Ada wajib, kemudian ada sunnah, haram, makruh, serta mubah. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bagian akhir dari pembahasan yang kedua ini, yaitu tentang hukum wadai. Apa yang dimaksud dengan hukum wadai? Hukum wadai memiliki definisi, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau sebagai syarat adanya yang lain, atau sebagai penghalang adanya yang lain. Saya ulangi sekali lagi. Hukum wadai itu memiliki definisi, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau sebagai syarat adanya yang lain, atau sebagai penghalang adanya yang lain. Untuk lebih jelasnya kita pelajari macam-macam dari hukum wadai beserta contoh-contohnya. Selanjutnya, hukum wadai terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah sabab. Menurut bahasa, sabab adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan munculnya sesuatu yang lain. Adapun menurut istilah, sabab adalah khitab Allah atau firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai adanya atau tidak adanya suatu hukum. Atau dengan bahasa lain, adanya sesuatu menyebabkan adanya hukum, dan tidak adanya sesuatu itu menyebabkan tidak adanya hukum. Itu adalah definisi dari sabab atau sebab. Jamaknya adalah al-asbab. Kita lihat contoh terapannya. Yang pertama, masuknya waktu sholat adalah sebab dari adanya pelaksanaan sholat. Dan dengan tidak adanya masuk waktu sholat, maka tidak akan ada hukum pelaksanaan sholat. Sehingga masuknya waktu sholat itu menyebabkan dilaksanakannya sholat. Jadi sholat itu memiliki sebab. Apa sebabnya? Yaitu masuk waktu sholat. Sholat zuhur dilaksanakan. Kenapa? Karena sudah masuk waktu sholat zuhur. Jadi masuknya waktu sholat itu adalah sebab dari diadakannya sholat. Atau contoh yang kedua, pencurian menjadi sebab dilaksanakannya hukum potong tangan. Tanpa ada pencurian, maka tidak akan ada hukum potong tangan. Seseorang yang diponis untuk dipotong tangannya pasti ada sebabnya, ya kan? Kenapa? Karena dia melakukan pencurian yang sesuai dengan nisabnya. Jika dia tidak melakukan pencurian, atau orang yang tidak bersalah tidak melakukan pencurian, maka tidak akan dilaksanakan hukuman potong tangan. Karena hukuman potong tangan tersebut ada karena ada sebabnya, yaitu pencurian. Begitu juga dengan contoh lainnya. Pernikahan menjadi sebab atau penyebab adanya kehalalan antara laki-laki dengan perempuan. Begitu juga dengan tolak atau perceraian menjadi penyebab hilangnya kehalalan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau dia tidak melakukan pernikahan, maka tidak ada yang disebut dengan kehalalan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau dia mau halal, maka harus ada sebabnya. Apa? Yaitu dengan melaksanakan pernikahan. Juga ada contoh lain.
Kekerabatan adalah sebab terjadinya saling mewarisi. Kalau tidak ada kekerabatan atau tidak ada hubungan darah atau tidak ada pernikahan atau tidak ada kekeluargaan, maka tidak ada terjadi hubungan saling mewarisi. Bapak mewarisi harta anaknya, anaknya mewarisi harta bapaknya. Itu ada sebabnya. Apa? Yaitu hubungan kekerabatan antara anak dan bapaknya. Contoh lain, balik dan berakal adalah sebab adanya taklif atau beban hukum. Kalau dia belum balik dan belum berakal, maka beban hukum itu tidak bisa ditetapkan kepada seseorang itu. Sehingga kapan seseorang ditetapkan memiliki beban hukum kepadanya? Yaitu saat dia sudah balik dan berakal. Nah, itu adalah contoh dari sebab atau sabab yang termasuk di dalam kategori hukum wadai. Yang selanjutnya atau yang kedua adalah syarat. Menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain. Menurut istilah, syarat yaitu adanya sesuatu yang mengakibatkan adanya hukum, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum. Namun, dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Atau dengan bahasa mudahnya gini, sesuatu yang padanya tergantung keberadaan sesuatu yang lain, tetapi dia berada di luar dari hakikat sesuatu yang lain itu, atau berada di luar bagian dari sesuatu yang lain itu. Kita lihat contohnya untuk lebih mempermudah pemahaman kita. Misalkan yang pertama, wudhu adalah syarat sah sholat. Dalam arti, adanya sholat itu tergantung dengan adanya wudhu. Namun, wudhu itu sendiri bukanlah merupakan bagian dari sholat. Jika tidak ada wudhu, maka tidak akan ada sah sholat. Namun, dengan adanya wudhu, tidak mesti adanya sah sholat. Karena bisa jadi seseorang melakukan berwudhu, tetapi tidak untuk melakukan sholat. Wudhu itu adalah syarat untuk kita melakukan sholat, tetapi wudhu bukan berarti bagian dari sholat. Dan wudhu tidak mesti untuk dilakukannya sholat. Bisa saja dia berwudhu hanya untuk membaca Al-Quran dan lainnya. Contoh yang kedua adalah haul atau genap 1 tahun. Haul atau genap 1 tahun adalah syarat wajib zakat harta atau zakat perniagaan. Tidak adanya haul atau tidak mencapai genap 1 tahun, maka tidak ada pula kewajiban zakat. Namun, dengan adanya haul, tidak pasti ada wajib zakat, karena bisa jadi dia sudah mencapai 1 tahun genap, tetapi hartanya belum mencapai nisab, ya. Sehingga dia tidak wajib untuk membayarkan zakat harta. Dan haul atau genap 1 tahun itu bukan bagian dari zakat, hanya sebagai syarat. Contoh selanjutnya, kehadiran 2 orang saksi menjadi syarat bagi sahnya pernikahan. Namun, kedua orang saksi itu bukan menjadi bagian dari akad nikah, ya kan? Karena bisa jadi 2 orang saksinya ada, tetapi nikahnya bisa saja batal karena ada rukun lain yang belum terpenuhi. Dan kedua orang saksi itu bukan bagian dari akad nikah. Itu adalah contoh dari syarat. Dia bisa mengakibatkan adanya hukum yang lain, tetapi dia bukan berarti bagian dari hukum itu. Dan adanya syarat itu tidak mesti menjadi keharusan adanya hukum itu. Yang ketiga adalah mane atau penghalang. Menurut bahasa, mane adalah penghalang. Menurut istilah, mane adalah sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Nah, ini kebalikan dari sebab. Kalau sebab menjadi sebab adanya hukum, kalau mane menjadi penghalang bagi adanya hukum. Kita lihat contohnya. Haid dan nifas adalah mane atau penghalang wajibnya sholat bagi perempuan. Meskipun sebab dari sholat itu ada, yaitu masuknya waktu sholat, itu sudah ada. Meskipun sudah masuk waktu sholat bagi wanita yang sedang haid dan nifas, dia tetap tidak wajib sholat.
Kenapa? Karena adanya mane atau adanya penghalang untuk melaksanakan sholat. Yang manenya atau penghalangnya itu yaitu kondisi haid dan nifas. Itu adalah contoh dari mane, penghalang bagi adanya hukum. Contoh yang kedua, membunuh adalah mane atau penghalang adanya hukum warisi. Meskipun sebabnya ada, yaitu kekerabatan. Ya, anggap misalkan gini. Seorang anak yang membunuh orang tuanya dengan tujuan untuk mengincar harta warisan dari orang tuanya, maka dia akan terhalang dari mendapatkan harta warisan orang tuanya yang dia bunuh. Meskipun itu adalah orang tua kandungnya dan dia sebenarnya berhak untuk mendapatkan harta waris. Tetapi ketika dia melakukan pembunuhan kepada orang tuanya untuk mendapatkan harta waris itu, menjadi mane atau penghalang bagi dia untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya yang dibunuhnya. Contoh lain, memiliki banyak hutang menjadi mane atau penghalang wajibnya zakat karena tidak terwujudnya sebab, yaitu kepemilikan nisab. Misalkan seorang pedagang itu memiliki banyak aset harta, ya, punya banyak toko di mana-mana, punya banyak baju untuk dijual di tokonya. Meskipun dia tampaknya memiliki banyak harta untuk membayar zakat, tetapi karena di sisi lain dia juga punya banyak hutang kepada supplier, kepada pabrik, maka harta yang banyak dia miliki itu menjadi terhalang untuk membayar zakat karena ada manenya, ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Yaitu banyaknya jumlah hutang yang dia punya, menjadi penghalang bagi seseorang atas kewajibannya membayar zakat. Oleh meskipun hartanya ya kelihatannya lebih dari satu nisab. Itu adalah contoh dari mane atau penghalang. Kita masuk ke macam selanjutnya, yaitu adalah nomor 4, yaitu sah. Yang dimaksud dengan sah adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf dengan telah memenuhi syarat dan rukunnya. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf dengan sudah memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga dianggap perbuatan itu sah. Ya, mudah dipahami ya. Contohnya adalah di dalam ibadah seperti pelaksanaan sholat, zakat, puasa, haji, ketika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, maka perbuatan ibadah itu dianggap sah. Begitu juga dengan muamalah seperti nikah, jual beli, akad, wakaf, dan lain-lain. Apabila dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka perbuatan yang dia lakukan tadi itu adalah sah. Juga ada macam lain, yaitu batal. Batal adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Ya, suatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sehingga perbuatan itu menjadi batal. Misalkan sholat yang tidak membaca surah Al-Fatihah, maka salah satu rukunnya tidak terpenuhi sehingga sholatnya menjadi batal. Begitu juga dengan nikah. Nikah yang tidak disertai dengan mahar, maka salah satu rukunnya tidak terpenuhi hingga pernikahan tersebut menjadi batal. Selanjutnya yang keenam adalah rukhsah. Rukhsah yaitu sesuatu yang dalam kondisi tertentu disyariatkan dalam rangka memberikan keringanan kepada mukallaf. Kita baca lagi. Rukhsah adalah sesuatu yang dalam kondisi tertentu, ya, ingat, dalam kondisi tertentu disyariatkan dalam rangka memberikan keringanan kepada mukallaf. Ya, perlu diingat, rukhsah adalah keringanan. Contohnya, seseorang yang dalam kondisi sangat kelaparan, tidak menemukan makanan yang halal untuk dimakan atau dikonsumsi, maka diperbolehkan memakan makanan yang haram dengan secukupnya. Keringanan untuk dia karena kondisinya yang sangat kesulitan, kelaparan, tidak menemukan makanan yang halal, ya, yang ada adalah daging babi, maka dia diperbolehkan memakan makanan yang haram itu dengan secukupnya. Contoh kedua,
Seorang mukallaf yang sedang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan menggantinya atau mengkodoknya di hari yang lain ketika di luar bulan Ramadan. Jika kita dalam kondisi sakit ya, maka kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti puasa kita di hari itu dengan hari lain di luar bulan Ramadan. Begitu juga dengan mukallaf yang sedang dalam perjalanan, maka diberikan kepadanya keringanan dalam menjalankan ibadah sholat, yaitu dengan melaksanakan sholat jamak qashar. Misalkan perjalanan dari Banjarmasin ke Batu Mandi, perjalanan antara 4 sampai 4,5 jam. Nah, dia boleh melakukan sholat jamak qashar takdim di waktu sholat zuhur 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat saja, atau melakukan sholat jamak qashar takhir di waktu sholat asar, sholat zuhur 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat. Itu adalah untuk memberi kemudahan dan keringanan kepada mukallaf untuk menjalankan sholat dalam kondisi tertentu, yaitu di dalam perjalanan. Itu tadi adalah contoh dari rukhsah atau keringanan. Yang ketujuh, yang terakhir adalah azimah. Azimah yaitu hukum syara yang pokok dan berlaku untuk seluruh mukallaf dan dalam semua kondisi dan waktu. Contohnya sholat fardu 5 waktu, itu tetap harus dilaksanakan dalam kondisi cuaca apapun, baik berhujan, lebat, cuaca panas, bersalju, dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan azimah, yaitu hukum syara yang pokok dan berlaku pada umumnya, serta tidak ada kesulitan dan lain sebagainya, atau di luar dari kondisi-kondisi tertentu. Begitu juga dengan puasa bulan Ramadan, dilaksanakan di bulan Ramadan tanpa terikat suatu kondisi atau keadaan, seperti kondisi politik, kondisi ekonomi, dan lain-lain, serta tidak terikat dengan suku bangsa tertentu. Puasa tetap wajib dilaksanakan, baik itu orang Arab, orang Eropa, orang Amerika, orang Asia, orang Batu Mandi, orang Banjarmasin, orang Tanjung, dan lain-lain. Juga contoh lain, ibadah zakat tetap wajib dilaksanakan atau dibayarkan jika sudah mencapai syarat dan rukunnya. Apapun profesinya dari orang mukallaf itu, baik dia jenderal, pedagang emas, pedagang baju, pedagang cilok ya, ketika hartanya sudah mencapai nisab atau haul, maka dia wajib membayarkan zakat harta atau zakat niaga. Nah, itu tadi macam-macam hukum wadai beserta dengan contoh-contohnya yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Kita ulangi sedikit bahwa hukum syara itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hukum taklifi dan hukum wadai. Hukum taklifi terbagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama wajib atau fardu, kemudian sunnah atau mandub atau mustahab, yang ketiga adalah haram, yang keempat adalah makruh, dan yang kelima adalah mubah. Adapun hukum wadai itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada sebab, yang kedua ada syarat, yang ketiga ada mane atau penghalang, selanjutnya ada sah, ada batal, ada rukhsah, dan azimah. Semua itu adalah bagian dari hukum syara atau al-ahkam asy-syar'iyyah. Kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan ke bab yang setelahnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan kita manfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.